Amin. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adiba, Hadir. Meli, Isya, Hadir. Mentari, Hadir. Nabila, Hadir. Vina. Hadir. Oke, sepertinya masuk semua. Sebelum kita belajar, kita akan melakukan fokus terlebih dahulu. Ikutin ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus, fokus untuk siap. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Bisa? Bisa. Ulangi sekali lagi ya. Ya. Cepet Bu. Ya nanti dicepetin. Meli mau pimpin? Gak mau sih aja. Oke langsung. 1, 2, 3. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus, fokus untuk siap. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, ibu mau tanya terlebih dahulu. Tadi kalian pas berangkat sekolah melihat tumbuhan apa aja? Rambutan. 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 Mangrove. Mentari lihat apa? Apa, Bu? Lihat tumbuhan apa? Tadi ada tumbuhan bunga sih di depan. Nah, Godong. Beringin. Ini ada. Iya, ada pohonnya, ada jambu, jambu, jambu. Sampai siap. Sepertinya kalian melihat banyak sekali Iya, tumbuhan. makanya. Nah, tumbuhan itu sama seperti kita, seperti manusia dan hewan, memiliki bagian-bagian tertentu, tapi bagian-bagiannya itu beda-beda. Bedanya apa Bu Dinda? Nah, ini dia bagian dari tumbuhan. Ada yang tahu? Tahu, ada tomat. Tomat, terus Apa? ini Apa? akar, Apa? ini buah. Nah, dari masing-masing tumbuhan ini, dari masing-masing bagian tumbuhan memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Tadi ya seperti yang disebutkan, ada daun, buah, bunga, batang, akar. Nah, satu lagi ada biji. Ada yang tahu nggak kenapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak dan nggak roboh? Batang dan akar. Betul. Dapat 100 Mbak Nabil. Loh, yang lain nggak dapat, dari tadi aku bener loh. Oh iya, nanti ibu kasih permen. Yeay. Wah. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Nabil tadi, ada akar. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral. Selain itu, akar juga dapat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Nah, akar itu dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ada yang tahu perbedaannya apa? Tidak. Jadi akar tunggang itu akar yang akarnya besar-besar, yang menancap ke tanah. Contohnya ada akar pohon mangga, akar pohon rambutan, dan lain-lain. Nah, sedangkan akar serabut itu akarnya kecil-kecil dan bercabang halus. Contohnya ada apa? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ada akar pohon jagung dan akar padi. Nah, untuk bagian tumbuhan yang selanjutnya, mengapa pohon tidak mudah tumbang saat tertiup angin? Karena ada akarnya. Akar tadi sudah. Selanjutnya batang, betul. Selanjutnya yaitu batang. Batang berfungsi menghubungkan akar dari daun. Batang membuat tegak tumbuhan. Batang juga dapat mengangkut air dan garam mineral. Batang juga dapat menyimpan
tanah hasil fotosintesis guna disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, batang dibagi menjadi 3, yaitu batang berkayu, batang rumput tidak berkayu, batang basah. Untuk batang berkayu seperti ini pohon apa? Pohon jagung. Ini batang berkayu. Mangga. Betul. Contohnya batang berkayu yaitu batang pohon mangga, batangnya yang besar-besar. Selanjutnya untuk batang rumput tidak berkayu ini ada pohon apa? Jagung. Tuh, ada pohon jagung. Untuk batang basah ada pohon pisang. Untuk bagian yang selanjutnya ada daun. Daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Daun ini umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat hijau daun atau biasa kita sebut sebagai klorofil. Zat hijau daun ini menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Untuk pengelompokan daun yaitu dibagi menjadi 4. Ada daun melengkung, daun jari, daun sejajar, dan daun menyirip. Ada yang tahu contohnya daun melengkung? Nggak tahu. Saya juga tahu. Oh, tahu apa lagi? Teratai. Teratai. Ya, terus ada daun sirih. Selanjutnya yang menjadi seperti bentuknya seperti jari-jari. Kates. Ketela. Selanjutnya yang sejajar. Jagung. Padi. Rumput. Oke, bagus, pintar. Selanjutnya untuk daun yang menyirip, contohnya apa? Daun jagung, daun salam, daun beringin. Oke, pintar, udah ambil. Daun pisang. Selanjutnya ada bunga. Bunga ini merupakan awal dari terbentuknya buah. Jadi sebelum jadi buah itu muncul bunga terlebih dahulu. Bunga membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga keturunannya jadi bertambah banyak. Nah, bagian-bagian bunga itu ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, puting, benang sari. Setelah bunga akan menghasilkan buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsi guna menyimpan cadangan makanan serta membungkus dan melindungi biji. Jadi bunga tadi lambat laun dalam beberapa hari akan menghasilkan buah yang kecil dulu terus menjadi buah yang matang. Setelah buah ada biji. Biji ini dapat menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan, sebagai pembentuk tumbuhan baru, dan lainnya. Nah, biji ini dibedakan menjadi 2, yaitu biji terbuka atau biji tertutup. Nah, inilah materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melakukan kegiatan kelompok? Nggak ada. Oke, langsung saja. Tadi Mbak Adibah menyebutkan pas berangkat sekolah melihat tanaman mangrove. Pernah dengar nggak sih? Atau mungkin pernah Selain Mbak Adibah ada yang tahu nggak? Pernah melihat tanaman mangrove? Kalau masa jalan-jalan mangrove. Sering kemana ya? Iya, sore. Anak Jawa. Sunset. Nah, mangrove ini memiliki bagian-bagian tertentu dan memiliki fungsinya. Kalian bisa mengamati terlebih dahulu. Kemudian ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Mbak Meli, Mbak Adibah, dan Tisha kelompok 1. Untuk Mentari, Nabil,
dan Rina kelompok 2. Oke, Ibu. Masing-masing kelompok bisa mendiskusikan dari masing-masing bagian tumbuhan mangrove dan fungsinya. Baik, Bu. Itu bisa diperhatikan, di sana ada gambar pohon mangrove, bisa dianalisis. Udah semua anak-anak? Coba perwakilan satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 ayo maju. Bu Ovina. Apa sih rasanya? Bagian tumbuhan yang pertama itu ada akar, fungsinya menopang tumbuhan di tanah, lumpur, dan membantu menyerap air dan mineral. Yang kedua ada batang, fungsinya menopang daun dan menyimpan cadangan air. Yang ketiga ada daun untuk fotosintesis. Yang keempat ada bunga, menghasilkan besi untuk reproduksi. Yang kelima ada biji sebagai alat penyebaran generasi berikutnya. Fungsi tumbuhan mangrove yang pertama mencegah abrasi, yang kedua melindungi dari banjir, yang ketiga tempat hidup hewan laut. Cara melestarikan tanaman mangrove yang pertama melakukan reboisasi, yang kedua tidak menebang sembarangan, yang ketiga membersihkan dan tidak membuang sampah. Oke, beri tepuk tangan untuk siapa namanya? Nah, setelah mempelajari dari masing-masing bagian tumbuhan mangrove, apakah yang dari kalian ada yang masih dibingungkan? Oke, tadi kita sudah belajar tentang bagian tumbuhan. Ada bagian tumbuhan mangrove. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Cukup, Bu. Coba sebutkan, apa masih ingat bagian-bagian tumbuhan tadi apa aja? Sekarang Ibu tanya, bagian tumbuhan yang menyimpan zat hijau daun. Bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan. Pinter. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa mempelajarinya di rumah karena minggu depan Ibu akan melakukan ulangan. Jangan susah-susah ya, Bu. Sebelum pulang, Mbak Tisha bisa dipimpin doa untuk pulang. Di tempat duduk siap dan